Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur atas kasih karuniamu kepadaku dan keluargaku, atas sekolah Kanisius, atas teman-teman dan guru-guru, atas para penderma, serta siapapun yang mencintaiku. Berkatilah orang tuaku yang selalu menyayangiku. Berkatilah guruku agar menjadi pembimbing yang bijaksana, dan berkatilah agar aku dan teman-teman menjadi murid yang baik. Curahkan Roh Kudus ke dalam budi dan hatiku, agar kuagungkan namamu yang mulia, dan ku mengerti kehendak-mu yang luhur. Taruhlah dalam sikap batinku rasa hormat kepada orang tua dan guru, rasa kasih sayang kepada teman-teman, rasa terima kasih kepada para penderma, rasa cinta kepada lingkungan hidup, dan rasa bangga kepada sekolah Kanisius. Bimbinglah hati nuraniku, agar aku semakin mewujudkan nilai dasar Kanisius, kasih, disiplin, cerdas, berani, dan jujur. Kuatkan komitmen diriku, agar aku semakin mengusahakan hidup beriman, sederhana, dan murah hati. Bersama dengan Bunda Maria, beserta malaikat dan penghuni surga, kuhaturkan doa dari lubuk hatiku sebagai persembahan yang harum mewangi kehadirat keagungan ilahi-Mu ya Allah, dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan dan sahabatku. Amin. Santo Petrus Kanisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika. Materi yang akan kita pelajari yaitu KD 3.1 menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Indikator yang akan kita pelajari menjelaskan dan melakukan penjumlahan dua pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu ada permasalahan sedikit. Nah, kita akan membahas nanti ya. Sebelumnya, Ibu akan membacakan dulu soalnya. Ketika pelajaran SPDP, Cila membuat gambar kotak sebanyak 10 kotak. Cila mewarnai 3/10 bagian dengan menggunakan pensil warna. Kemudian, Cila mewarnai lagi sebanyak 5/10 bagian. Berapa bagian kotak yang telah diwarnai Cila? Kita coba bahas bersama-sama dulu ya. Pertama, kita buat gambar 10 kotak. Kemudian, 3 kotak kita beri warna. Nah, sehingga gambar tersebut menunjukkan pecahan 3/10. Kemudian, kita gambar lagi 10 kotak dengan ukuran yang sama. Lalu kita warnai untuk 5 kotak. Sehingga gambar tersebut menunjukkan pecahan 5/10. Lalu, apa yang terjadi jika kedua gambar tersebut digabung? Ternyata ada 8 kotak yang diwarnai, sehingga gambar tersebut menunjukkan pecahan 8/10. Jika ditulis ke dalam kalimat matematika, menjadi 3/10 ditambah 5/10
sama dengan 8/10. Jadi, kotak yang telah diwarnai Cila sebanyak 8/10 bagian. Setelah memahami pembahasan ini, anak-anak silahkan untuk mengerjakan latihan soal. Ibu memiliki 3 soal. Yang pertama, 4/12 ditambah 6/12. Siapa yang bisa menjawab? Benar, jawabannya 10/12. Kita lanjut ke soal yang kedua. 2/11 ditambah 7/11. Siapa lagi yang bisa mengerjakan? Nah, benar sekali. Jawabannya yaitu 9/11. Soal yang terakhir yaitu 3/10 ditambah 2/10. Jawabannya adalah 5/10. Setelah anak-anak selesai berlatih, Ibu akan mulai menjelaskan materi inti kita, yaitu tentang penjumlahan pecahan berpenyebut beda. Sinta membeli jeruk 1/4 kg. Keesokan harinya, Sinta membeli jeruk lagi 1/2 kg. Berapa kilogram banyaknya jeruk yang dibeli Sinta? Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah paham dengan soal ini? Kalau sudah, ikuti penjelasan berikut ini ya. Langkah penyelesaian yang pertama, yaitu membuat kalimat matematika. 1/4 ditambah 1/2. Kemudian langkah kedua yaitu menyamakan penyebut dengan mencari KPK. Untuk mencari KPK ada beberapa cara. Yang pertama, dengan mencari kelipatannya. Kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian kita lingkari kelipatan terkecil yang sama. Kira-kira berapa anak-anak? Benar sekali, kelipatan terkecil yang sama yaitu 4. Jadi, KPK dari 4 dan 2 adalah 4. Cara mencari KPK yang kedua yaitu dengan faktorisasi prima. Kita buat pohon faktor terlebih dahulu dari 4 dan 2. 4 kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima yang bisa dibagi 4 kira-kira berapa? Ya, benar. Yaitu 2. 4 dibagi 2, hasilnya 2. 2 masih bisa dibagi dengan bilangan prima 2. Sehingga hasilnya akhir 1. Kemudian, kita lingkari bilangan prima yang digunakan untuk membagi. Setelah itu, kita lanjut ke bilangan 2. 2 kita bagi dengan bilangan prima 2, maka hasilnya adalah 1. Lalu, kita lingkari bilangan prima yang digunakan untuk membagi, yaitu 2. Sehingga, faktorisasi prima dari 4 dan 2 adalah 4 sama dengan 2 pangkat 2 dan 2 sama dengan 2 pangkat 1.
Jadi KPK dari 4 dan 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Perlu digarisbawahi, untuk mencari KPK, yang pertama, tulis semua bilangan pokok. Jika ada yang sama, pilih bilangan yang pangkatnya paling besar. Itu jika kita menggunakan cara faktorisasi prima. Jadi ada catatan khususnya, silahkan diperhatikan. Langkah yang ketiga yaitu dengan cara pagar. Kita tulis 4 dan 2 lalu diberi batas. 4 dan 2 kita bagi dengan bilangan prima yang bisa digunakan untuk membagi 4 dan 2, yaitu bilangan prima 2. Sehingga hasil bagi dari 4 dibagi 2 adalah 2 dan 2 dibagi 2 adalah 1. Jika belum semuanya 1, maka harus dibagi dengan bilangan prima lagi. Sehingga masih bisa dibagi dengan bilangan prima 2. Hasilnya yaitu 2 dibagi 2 adalah 1, dan karena 1 yang di atas itu tidak bisa dibagi lagi, maka tetap ditulis 1. Setelah itu, kita lingkari semua bilangan prima yang digunakan untuk membagi. Jadi, setelah kita melingkari bilangan prima tersebut, maka KPK dari 4 dan 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, langkah yang ketiga yaitu menyesuaikan pembilang. Tadi kita sudah bersama-sama mencari KPK dari 4 dan 2, yaitu 4. Setelah itu, kita tulis lagi kalimat matematikanya supaya tidak lupa ya. 1/4 ditambah 1/2 sama dengan, kita tulis dulu KPK-nya, letaknya di penyebut. Nah, setelah itu, untuk menyamakan pembilang, caranya yaitu kita kerjakan pecahan yang sebelah kiri dulu, baru nanti yang sebelah kanan. 4 dibagi dengan 4, nanti hasilnya dikalikan dengan 1. 4 dibagi 4, 1 dikali 1, hasilnya 1 ditulis di sini. 1. Kemudian untuk pecahan yang sebelah kanan juga sama caranya. 4 dibagi 2, hasilnya dikalikan dengan 1. Sehingga jawabannya adalah 2. Setelah menyesuaikan pembilang, langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Jadi banyaknya jeruk yang dibeli Sinta ada 3/4 kilogram. Nah anak-anak, setelah kita belajar matematika tentang penjumlahan pecahan berbeda penyebut, sekarang ada tugas untuk melatih kalian di rumah. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan teliti. 1. 2/5 ditambah 1/3 sama dengan titik-titik. Nomor 2. 3/10 ditambah 2/5 sama dengan titik-titik.
Nomor 3, 1/7 ditambah 1/3 sama dengan titik-titik. Lalu nomor 4, Intan membeli tomat di pasar sebanyak 2/8 kg dan ibu membeli tomat 1/2 kg. Berapa kilogram banyaknya tomat yang dibeli Intan dan ibu? Soal yang terakhir, di rumah ibu membuat kue brownies. Adik memakan kue yang dibuat ibu sebanyak 3/10 bagian dan kakak memakan kue tersebut sebanyak 1/5 bagian. Berapa bagian banyaknya kue yang dimakan adik dan kakak? Untuk pengumpulan tugas, yang pertama, tugas disalin di buku tulis dan dikerjakan di buku tulis dengan menggunakan cara. Yang kedua, setelah selesai mengerjakan, hasil difoto dan dikirim di Google Classroom paling lambat pukul 19. Nah, setelah kalian belajar tentang matematika KD 3.1 tadi, dapat kita simpulkan bahwa untuk mencari hasil penjumlahan pecahan berpenyebut yang berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan menggunakan KPK. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian ketika belajar matematika tadi? Apakah kalian mengalami kesulitan? Kesulitan apa yang kalian temukan dan bagaimana cara kalian untuk mengatasi kesulitan tersebut? Jangan lupa tuliskan bagaimana perasaanmu, bagaimana cara mengatasi kesulitan yang kalian hadapi di kolom komentar. Terima kasih anak-anak, hari ini kalian sudah luar biasa, sudah belajar dengan baik. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucapkan syukur kepadamu karena hari ini kami dapat belajar bersama untuk kemajuan kami, untuk perkembangan kami, dan untuk masa depan kami. Kiranya Bapa mau menyertai kami dan memberkati usaha kami. Doa ini kami sampaikan lewat juru selamat kami. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.